Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kuningan. Saya Anissa Rinjani dari SMP 1 Ciwaru. Saya Nunung Halifah dari SD Negeri 1 Bungur Beres. Dan saya Tati Asmawati dari SD Negeri Bangun Jaya. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini baik. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Oh iya, saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan rekan Ibu. Oh iya Ibu, rencananya tuh saya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya Bu. Beliau katanya mau curhat gitu mengenai masalah yang sedang dihadapinya Bu. Oh baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi Bu mengenai proses coaching Ibu yang akan dilakukan. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh, tentu boleh, dengan senang hati Bu. Karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya tentu. Nah, sebelum mulai coaching kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Ya. Jadi gimana Bu? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik coaching ya. Apakah nanti Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, seperti itu Bu. Selanjutnya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Tentu Bu, silakan. Nah, jadi kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Baik Bu, jadi nanti ketika saya melakukan proses coaching, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching Bu. Mulai dari kehadiran penuh atau present, mendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang tentunya berbobot. Bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu. Oke, boleh Bu. Baik Ibu, terima kasih sekali sudah berkenan membantu mengamati proses coaching saya. Semoga kemampuan kompetensi coaching saya ini meningkat ya Bu. Sama-sama Bu. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan Bu? Tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Nah kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Bu. Oke, siap Bu. Kemudian untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa ya Bu? Yang saya inginkan itu saya ingin memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusinya dari masalah yang dihadapinya dan juga menggali potensinya sendiri tentunya. Baik ya Bu kalau begitu. Nanti setelah ini silakan melakukan coaching ya Bu. Semangat Bu, semoga Ya, berhasil. terima kasih Bu Nunung atas semangatnya. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah hari ini tentunya saya sehat Bu. Ibu boleh nggak saya duduk di sini Bu? Oh boleh Bu, silakan. Iya baiklah Ibu. Hari ini saya ingin sekali mengajak ngobrol Ibu. Kira-kira Ibu keberatan tidak Bu? Dengan senang hati Bu. Justru itu Bu. Sepertinya saya perlu teman ya untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oke, baiklah kalau begitu Bu. Semoga pembicaraan kita pada hari ini ada manfaatnya ya Bu ya. Itu juga Bu yang saya harapkan untuk hari ini Bu. Ibu tapi
saya lihat tuh akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu Tati tuh sepertinya tidak bersemangat Bu. Apa ada yang mengganggu pikiran Ibu Bu? Kira-kira saya pengen tahu nih Bu, soalnya Ibu tuh ketemu saya kayak nggak bersemangat gitu Bu. Terima kasih ya Bu sudah memperhatikan dan mau membantu saya ya Bu. Memang ada hal ya yang mengganggu pikiran saya Bu. Ya, jadi kira-kira apa ini yang bisa saya bantu dan hal apa yang mengganggu pikiran Ibu nih Bu? Nah, saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya hari ini Bu. Oh, lalu apa yang menjadi tujuan akhir pembicaraan kita pada hari ini Bu kira-kira? Saya itu masih bingung Bu, kenapa akhir-akhir ini saya tidak bersemangat dan kurang fokus di kelas Bu. Saya mungkin bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ya dengan berbincang bersama Ibu. Saya juga mungkin bisa mendapat gambaran apa yang harus nanti saya lakukan. Oh siap, coba Ibu sebelumnya Ibu bisa mungkin menceritakan kepada saya apa yang sedang Ibu hadapi atau apa yang sedang Ibu rasakan pada saat ini Ibu. Jadi begini Bu, saya tuh merasa saat mengajar murid saya itu jarang memperhatikan saya Bu, dan ini yang membuat saya kurang bersemangat. Oh, oke. Apalagi yang membuat Ibu Tati ini merasa kurang bersemangat Bu? Nah, saya merasanya ya murid-murid saya itu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya ketika saya sedang mengajar. Oh, maksudnya adalah murid Ibu menjadi tidak belajar atau bagaimana Bu? Oh, tidak juga sih Bu, ya hanya saja saya merasa ya ketika masuk ke kelas murid-murid kurang semangat ketika saya di kelas. Oke, baiklah. Saya mengerti maksud dari Ibu Tati. Mungkin sekarang bisakah Ibu menjelaskan proses pembelajaran seperti apa di kelas Ibu? Ya seperti biasa ya Bu, berdoa, terus dilanjut persepsi, kemudian menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan untuk hari ini ya. Lalu saya menyampaikan materi dan siswa menyimak, terus mengerjakan penugasan. Nah, ketika mengerjakan tugas itu ya, mereka kurang bersungguh-sungguh. Nah, apa ada yang salah ya dengan saya, dengan pembelajaran yang saya berikan? Nah, kalau seperti itu, lalu menurut Ibu nih Bu, Ibu salahnya kira-kira di mana Bu? Mungkin ini ya Bu, dari penjelasan saya kurang dipahami ya Bu, atau juga mungkin karena saya menggunakan metode pembelajaran yang monoton gitu ya Bu. Oh begitu. Baiklah Ibu, saya ingin tahu selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk membuat murid-murid Ibu itu bersemangat kembali Bu? Oh begini ya Bu, saya sudah mengajak murid belajar ya sambil bermain ya. Terus lalu memberikan ice breaking ya di sela-sela pembelajaran. Terus saya juga mengadakan diskusi kelompok Bu, ya memutarkan video pembelajaran dan juga belajar di luar kelas. Nah, dan siswa mulai terlihat bersemangat lagi Bu. Oke. Jadi dari beberapa ini sudah Ibu diskusikan, memutarkan video pembelajaran, terus belajar di luar kelas. Nah, apakah ini itu berlangsung setiap hari Bu? Tidak juga ya Bu. Oh, terus? Namun juga bersemangat ya terutama ketika belajar matematika ya dan seni budaya, mereka lebih menyukai ketika praktek Bu. Oke, kalau boleh saya simpulkan nih Bu ya, pembelajaran yang Ibu tadi ceritakan tadi mungkin menurut saya sudah baik, namun ada pelajaran tertentu yang membuat kurang bersemangat, mungkin seperti itu ya Bu ya? Iya betul Bu. Jadi saya merasanya semua itu mempengaruhi keseluruhan semangat saya. Oke, baiklah Ibu. Berarti sekarang Ibu tadi sudah tahu kan penyebab turunnya semangat Ibu. Lalu masih adakah kendala lain Bu mungkin? Sepertinya tidak Bu. Saya hanya ingin murid-murid bersemangat ketika belajar. Oke Ibu, dari penjelasan Ibu tadi, apa kira-kira nih rencana kedepannya yang ingin Ibu perbaiki? Ya baik ya Bu. Saya akan memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, bagus sekali. Ya, sehingga pembelajaran menjadi aktif dan menyenangkan. Kemudian saya akan memilih media pembelajaran yang menarik dan juga bervariasi sesuai dengan gaya belajar murid ya Bu. Dan juga mengadakan games dalam pembelajaran. Nah, supaya bisa mengcover semua minat dan juga bisa pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Mungkin dengan
melakukan semua itu ya, menerapkan metode dan bervariasi supaya tidak membosankan. Nah, diselingi dengan tadi ya ice breaking. Terus ketika anak-anak sudah terlihat kurang bersemangat ya, saya juga akan memberikan penugasan ya yang bervariasi sesuai dengan minat mereka. Wow, luar biasa sekali Ibu. Nah, ada lagi nggak Bu? Adakah hal lain yang akan Ibu terapkan ke depan? Mungkin begini ya, saya akan berusaha ya mengatur suasana hati saya Bu ya sebelum mengajar ya. Karena biasanya suasana hati juga berpengaruh terhadap suasana kelas ya Bu. Sehingga saya berharap akan berimbas positif pada murid-murid saya. Oke, kira-kira nih Bu, siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam hal ini Bu? Nah, saya akan meminta bantuan kepada ibu kepala sekolah, ya rekan sejawat, sehingga kami bisa belajar bersama untuk mengatasi permasalahan di kelas terkait pembelajaran saya itu. Oke, siap. Nah Ibu, dari tadi kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Ibu. Dari hasil diskusi kita nih Bu, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu terapkan agar bersemangat lagi dalam mengajar sehingga berdampak pada murid Bu tentunya? Seperti yang tadi saya katakan ya Bu, pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu ya, karena itu juga akan mempengaruhi keadaan kelas ya. Kemudian dilanjut dengan rencana, semoga rencana ini berjalan dengan baik ya. Saya akan melaksanakan secara konsisten Bu ya, melaksanakan pelaksanaannya secara konsisten, terus pembelajaran yang menyenangkan, lalu mengupdate segala informasi, juga meningkatkan kompetensi diri saya ya Bu sebagai seorang pendidik. Nah, sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode ya Bu. Sehingga saya menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak didik saya. Ya, luar biasa sekali Bu. Baik Bu, nah selain bantuan dari pihak lain, ada tidak Bu dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan ketika Ibu melakukan rencana aksi tersebut? Ya, baik Bu, di sekolah saya ya, dukungan itu tentunya ada sarana dan prasarana juga ya, sudah saya dapatkan, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Nah, yang jelas mungkin dari internal diri saya ya, yang harus konsisten dalam menjalaninya. Tapi mungkin dukungan dari orang tua siswa juga saya butuhkan Bu ya. Jadi dukungan yang Ibu butuhkan itu banyak ya Bu ya, dari diri Ibu, dari kepala sekolah, dan juga dari orang tua siswa gitu. Baiklah Ibu, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir dari saya Ibu tentunya ya. Bagaimana perasaan Ibu nih sekarang setelah Ibu berbincang dengan saya tentunya sejenak, gimana Bu perasaan Ibu? Tadinya ya saya masih bingung ya Bu dan kurang bersemangat nih dalam pembelajaran itu. Tapi setelah berbincang dengan Ibu ya bisa bercerita ya, menemukan solusi ya dari permasalahan saya ini. Sekarang saya sudah merasa lega ya Bu, dan semangat untuk melaksanakan pembelajaran di kelas saya. Alhamdulillah kalau begitu, jadi solusinya sudah Ibu temukan sendiri gitu ya untuk permasalahan Ibu. Terus semangat ya Bu, saya yakin Ibu pasti bisa membuat suasana kelas ceria, pembelajaran Ibu menjadi semangat, Ibu semangat mengajar, dan anak didik Ibu juga tentunya termotivasi Ibu begitu. Amin, amin ya Bu, makasih ya Bu, semangat juga ya buat Ibu. Terima kasih Bu sudah mau mendengarkan cerita saya dan membimbing saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Siap, sama-sama Bu. Tapi adakah hal lain lagi nggak Bu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Saya rasa cukup Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya. Sama-sama Ibu, saya juga sangat senang sekali dapat mendengar cerita Ibu. Semoga kita terus saling berbagi pengalaman ya Bu ya. Terima kasih juga atas waktu Ibu yang sudah mau berkenan mengeluarkan keluh kesahnya kepada saya. Kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum Ibu, saya mau kembali ke kantor. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nisa. Waalaikumsalam Ibu. Baik Ibu
Ibu, tadi saya sudah mengamati proses dari bicarakan Ibu dengan Koci ya, terkait proses coachingnya. Sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya? Oh, tentu saja boleh Bu. Nah, bagaimana tadi proses coachingnya, Pak? Apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan proses coaching tersebut? Halo, alhamdulillah lega sekali Bu. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya, dan dia alhamdulillah beliau dapat menemukan solusinya sendiri. Ya, alhamdulillah ya, lega ya. Terus apa lagi Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta tentunya, dan saya senang bisa menerapkannya Bu. Alhamdulillah ya. Saya juga tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching tersebut dengan pendekatan Tirta ya. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap Bu. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab sudah sesuai ya. Semua sudah Ibu terapkan tadi. Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak sekali atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya tentunya Bu, dalam melakukan proses coaching selanjutnya. Kemudian Ibu, kira-kira kompetensi coaching mana lagi nih yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Sebenarnya saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya akan mampu menggali lebih dalam potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan beliau gitu. Oh iya. Jadi secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ya Bu. Iya, Ibu terima kasih sekali atas pengamatan dan juga masukannya Ibu. Iya, sama-sama. Barangkali ada lagi yang mau dibicarakan Bu? Sepertinya menurut saya sudah cukup Bu. Oh, ya udah, kalau tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, kita cukupkan diskusi kita kali ini ya Bu. Terima kasih atas waktunya loh. Iya, sama-sama Ibu. Tentunya terima kasih kepada Ibu juga sudah memberikan masukan kepada saya dan juga pengamatan kepada saya Ibu. Iya Bu, sama-sama. Saya pamit ya Bu. Bangga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari bergerak bersama guru penggerak. Selamat sore Bu Nining, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Tati. Alhamdulillah saya baik saja, sehat Bu. Alhamdulillah. Baik Bu Nunung, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Bagaimana, sudah siap? Siap Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Anissa. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer ya Bu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Nunung ya. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu, kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Untuk praktek coaching kemarin yang pasti saya nervous Bu, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga. Belum terbiasa dengan teknik ceritanya karena harus sesuaikan ya Bu. Iya baik ya Bu, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Amin. Iya Bu. Baik, untuk selanjutnya ya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi ya Bu yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira yang Bu Nunung masih kurang yakin ya di bagian apa ini Bu? Kalau yang saya kurang yakin itu di bagian presence-nya Bu, karena kan kita harus hadir secara penuh, secara utuh ya, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach tersebut, dan tentunya juga sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, baik Bu. Jadi tadi Ibu yang merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu. Iya. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini Bu? Yang pastinya saya berharap sih akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach saya tersebut. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching ya. Dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan ya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan tentunya untuk bagian present ya, apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru akan meningkat ya dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu.
Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Selamat siang Bu Nisa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Nisa yang telah bersedia meluangkan waktu untuk coaching ya. Nah, jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik Bu, saya juga sangat berterima kasih sekali kepada beliau yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan sekarang ini saya hadapi Bu. Saya ini ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran Bu. Sekolah kan selain pokok sebagai guru bahasa Inggris, saya juga diberikan tugas tambahan yaitu sebagai seorang guru PKN Bu. Ya, kadang saya tuh merasa bingung nih kalau sudah berada di kelas gitu apa yang harus saya lakukan di kelas. Muridnya tuh banyak diam dan jadi tidak seperti kelas gitu kalau dilihat gitu seperti itu yang bisa memberikan respon ketika saya menyampaikan materi tentunya gitu. Jadi kelasnya itu banyaknya diam gitu Bu kalau pembelajaran. Baik, baik. Jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Ibu mendapat tugas tambahan mengajar matkul yang tidak sesuai dengan latar belakang ya. Nah, betul sekali Ibu. Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya nih, kira-kira apa sih yang Ibu Nisa inginkan dari obrolan kita ini? Banyak sekali Bu yang saya inginkan dari obrolan kita hari ini ya kurang lebih saya ingin ada solusi sebenarnya Bu dari permasalahan yang sedang saya hadapi tentunya karena terkadang saya bingung Bu harus ngapain di kelas gitu berbeda jauh gitu Bu dari latar belakang saya kan latar belakangnya memang bahasa Inggris ketika saya mengajar PPKI itu terkadang bingung sekali Bu. Pasti ya, memang sangat jauh berbeda ya Iya, Bu. tentunya. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Anissa ketika mengajar di kelas tersebut? Jujur saja Bu kalau mau masuk di kelas saya ini saya tuh bingung Bu nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran seperti apa, medianya seperti apa, karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi dan itu membuat sempat saya tanyakan di awal pembelajaran kepada mereka bahwa jadi awal semester ini saya sampaikan kepada murid saya juga pelajaran matkul ini, jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran misalkan seperti apa gitu biar kita juga bisa yuk belajar bareng-bareng gitu. Di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, nah kelas ini kok beda sendiri gitu Bu. Iya, jadi mereka tuh lebih suka mencatat dari hampir semua kelas itu lebih suka mencatat dan sebenarnya tidak jadi masalah sih Bu kalau pembelajaran setiap kelas itu berbeda. Namun kan kita juga tidak memaksakan maunya anak itu seperti apa, tapi yang membuat saya terkadang bingung itu bagaimana respon mereka terhadap pembelajaran dengan diam mereka itu memahami bingung gitu Bu. Saya jadi bingung. Iya. Jadi kita tidak tahu mereka itu diamnya paham atau gimana? Iya, betul Iya, sekali iya. seperti itu. Rasa itu belum sesuai gitu Bu. Nah, jadi pembelajaran mereka itu masih banyak sekali diam dan kurang ada respon. Biarpun saya sudah buat PPT, jadi kurang menarik gitu Bu. Padahal Ibu sudah berusaha maksimal mungkin ya untuk membuat media pembelajaran yang menarik, tetapi mereka masih kurang respon ya. Ya, Oh baik. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model belajar, tapi masih kurang respon dari siswa ya Bu. Lalu kalau boleh saya tahu nih, kira-kira dalam pembelajaran Ibu itu menginginkan murid yang seperti apa? nah yang saya inginkan adalah dalam pembelajaran saya ini lebih suka murid yang aktif Bu tentunya di kelas mereka aktif gitu ya. Bisa ada komunikasi dua arah antara saya dengan siswa atau siswa dengan siswa. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek gitu, namun juga sebagai subjeknya. Mereka tidak hanya mendengarkan, tapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru menyampaikan materi mungkin seperti itu. Pasti itu semua yang diinginkan oleh guru ya. Tentunya. Jadi lebih suka jika ada komunikasi yang aktif ya. Ya, tentu di kelas itu. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat? Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran saya atau model pembelajaran saya tadi. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan saling bertukar untuk menjawab. Selanjutnya juga mungkin mereka akan terlihat aktif dalam pembelajaran dan juga tentunya dengan memberikan tugas presentasi mungkin bisa individu ataupun kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi tentunya jadi supaya nggak terlalu diam gitu.
karena nantinya mereka akan sangat memerlukan hal ini dalam dunia kerja. Jadi komunikasi itu sangat penting menurut saya ya. Apalagi bidang kerja mereka itu lebih ke pelayanan, yaitu perhotelan tentunya gitu. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini Bu, hanya beberapa anak saja yang berpartisipasi tentunya, dan banyak yang tidak aktif. Ya, dan mungkin juga saya akan menambahkan atau menggunakan aplikasi semacam Quizizz agar mereka tertarik dan bervariasi mungkin seperti itu. Baik, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan. Ibu sudah benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas ya Bu. Ya walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu, karena jauh berbeda dari tugas yang Ibu betul sekali. yang Ibu sebenarnya yang Ibu guru bahasa Inggris, tapi tidak mengurangi usaha Ibu untuk membuat anak-anak tersebut aktif ya. Nah, kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Mungkin ini tuh akan saya lakukan, mungkin kurang lebih saya akan melakukannya itu minggu depan lah Bu, setelah kegiatan semakin mas besar mungkin setelah saya Baik Bu Anissa, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir obrolan kita nih Bu. Iya, Bu. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini? Baik, banyak sekali Bu yang saya dapatkan. Jadi dari obrolan kita kali ini saya malah dapat menemukan solusi saya sendiri tentunya dengan permasalahan saya. Saya juga harus melakukan atau lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas agar supaya tidak terlalu diam, supaya aktif lah. Dan juga saya memiliki keberanian untuk mencoba hal baru tentunya bersama murid saya di kelas, dalam pembelajaran menjadi menyenangkan dan menemukan berbagai media seperti tadi yang saya sebutkan, Quizizz, seperti itu. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya. Dan saya tunggu nih cerita Ibu selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu nanti menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi. Baik, terima kasih waktunya Ibu. Baik Ibu Nunung, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya, sudah mendengarkan tentunya kalau kata Iya, saya sama-sama, Bu. ya. Sangat, saya tadinya bingung sekali Bu Pasti, ya pasti, sebelum ya. obrolan kita itu ya. Makanya saya tuh nyari cara buat aduh saya gimana ya, pengen cerita sama siapa ya. Iya, Alhamdulillah saya hari ini berbincang dengan Ibu Nunung, saya sudah menemukan solusi. Alhamdulillah ya. Saya pamit dulu ya. Enggak Ibu. Selamat sore Bu Nisa. Ya, selamat sore. Baik Bu Nunung ya, tadi setelah melihat kegiatan praktek coaching hari ini ya, Ibu Anissa dan Bu Nunung sudah melakukan praktek coaching dengan baik ya. Terlihat alur tirta ya pada percakapan, yaitu ada tujuannya, terus identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian ada yang ingin saya sampaikan ya Bu dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan ya, khususnya kepada Ibu Nunung selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Baik Bu. Menurut saya indikator keberhasilan dari diskusi ini itu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat. Ya baik ya Bu, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Anissa lakukan sendiri ya Bu pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Ibu Nunung sampaikan ya bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present ya, atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati ya Bu bahwasannya Ibu sudah dapat melakukannya ya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh ya, menjadi pendengar yang setia pada praktek coaching ini dan merasa memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka ya dan merasa nyaman ya Bu dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach ya dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya betul. Terima kasih ya Bu Nunung selaku coach dan Ibu Anissa tadi selaku coach ya atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi ya dari permasalahan yang dihadapi coach. Akhir kata ya dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lekas bergerak dan selalu menggerakkan.
mempercepat proses coaching ibu dengan si coaching nanti namun sebelumnya ibu memulai percakapan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti. Jadi agar ibu juga nanti tahu bagaimana rubriknya, menjadi acuan juga untuk saya harapkan dalam proses percakapan nanti ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach tentunya ya Bu ya. Dan ini adalah seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga ibu juga harus sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga tentunya mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik raksa. Dan juga saya berharap nanti ibu dalam proses percakapan nanti ketika melakukan sebuah coaching, ibu jangan lupa ya Bu, jangan lupa untuk menerapkan alur dari tirtanya itu sendiri, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah itu mungkin saja rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam pengamatan saya nanti. Bagaimana ibu bisa memahaminya Bu? Ya siap Bu. Ya baik, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai nih Bu proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Ya Bu, tentunya boleh sekali. Siap. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, yang nanti akan saya kembangkan ya kompetensinya yaitu ada dua ya. Ya. Yang pertama mendengarkan secara aktif ya. Yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa sekali Ibu. Yang pertama adalah Ibu ingin mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kedua kompetensi ini Bu, kira-kira bagian mana kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam prosesnya? Nanti untuk mengembangkan kompetensi spesifiknya ya, yaitu mendengarkan secara aktif ya Bu. Nah supaya saya bisa paham, kemudian saya dapat atas permasalahan beliau. Ya, baik Ibu. Memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak sekali potensi dari seorang coach. Baik Bu, itu pertanyaan terakhir perihal indikator ketercapaian. Kira-kira ukur yang mana nih Bu terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan nanti Bu? Nah, jadi begini ya Bu, indikator keberhasilannya ya yang ingin saya tuju itu Ya. yang pertama adalah nantinya saya mampu menerapkan alur secara runtut ya Bu. Oke. Nah, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri. Nah, agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Siap, baik Ibu. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching itu sendiri bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Mungkin hanya itu saja Ibu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya setelah ini Ibu silakan memulai percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti itu berjalan lancar dan sesuai dengan indikator keberhasilan dan juga ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi ya Bu ya. Dan baik Ibu, mungkin itu saja. Sebelumnya nanti saya akan mengamati dari Ya, ya siap, terima kasih. siap Ibu. Silakan prosesnya Iya, coaching siap. dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu. Ya, baik. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah ya. Baik Bu, ya bagaimana percakapan kita untuk hari ini? Apa ada yang ingin disampaikan? Iya Bu, tentunya ada banyak yang ingin saya sampaikan. Di antaranya hari ini saya ingin menyampaikan tentang unek-unek saya Bu. Saya itu sedang bingung. Saya ingin meningkatkan presentasi saya di depan khalayak umum Bu. Tapi ya gimana ya? Bu Nunung dapat apa ya dari pembicaraan kita hari ini? Saya itu ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens fokus pada apa yang saya sampaikan Bu. Karena selama ini saya begitu kurang percaya diri Bu ketika berbicara di khalayak umum gitu. Baik ya. Kondisi presentasi Ibu yang ideal menurut Ibu Nunung itu yang seperti apa ya Bu?
Presentasi yang ideal kalau menurut saya itu kondisinya melibatkan komunikasi yang jelas, kemudian ya visual yang menarik dan interaksi dengan audiens, Bu. Dan kepercayaan diri yang tinggi, tidak gugup dan tentunya menguasai materi dengan Iya, baik. iya, baik ya Bu. Kalau kondisi presentasi yang tadi dibicarakan itu ada di level 1 sampai 10 ya. Sekarang kondisi Ibu ketika presentasi itu ada di level berapa ya Bu? Ya, mungkin kalau menurut saya ada di level 7, Bu. Ya, sekarang kan kondisi Ibu ada di level 7 ya. Ibu Nunung sendiri ingin bisa presentasi itu meningkat ke level berapa ya Bu? Ya, saya sih nggak muluk-muluk, Bu, nggak harus sempurna, tetapi inginnya untuk saat ini saya bisa berada di level 9 lah. Nah, menurut Ibu sendiri ya, apa yang dapat Ibu lakukan agar Ibu bisa di level yang tadi Ibu sebutkan tadi? Oke, Bu. Yang harus saya lakukan menurut saya ketika saya ingin berada di level 9 ya, itu menguasai materi dengan baik, kemudian membuat outline yang jelas, kemudian latihan berbicara di depan cermin atau merekam diri sendiri dapat meningkatkan kepercayaan diri saya. Kemudian menggunakan visual menarik yang mendukung materi tanpa terlalu banyak teks dan menciptakan koneksi dengan audiens melalui interaksi dan humor yang sesuai, Bu. Kemudian saya juga harus memperhatikan intonasi suara dan bahasa tubuh saya serta memastikan pembagian waktu presentasi supaya tidak terlalu panjang, Bu. Kemudian juga sediakan sesi tanya jawab di akhir untuk melibatkan audiens dan juga minta umpan balik dan berdiskusi bersama rekan-rekan guru setelahnya untuk perbaikan di masa mendatang. Ya, baik sekali ya Bu. Kira-kira rencana apa ya setelah percakapan kita hari ini yang akan Ibu lakukan untuk mengalami atau untuk menangani ya permasalahan yang Ibu temui? Mungkin saya mulai dari secepatnya ya, Bu. Saya secepatnya akan mulai mensosialisasikan apa yang saya dapatkan di pembelajaran saya di depan rekan-rekan. Itu untuk melatih apakah saya sudah mampu untuk melakukan presentasi di depan umum atau belum gitu. Iya, kira-kira ada tidak dukungan yang dibutuhkan dari luar? Pastinya, Bu, pastinya. Yang pertama itu dari mungkin kalau di sekitar sekolah, dari kepala sekolah, kemudian dari rekan-rekan sejawat ya. Kemudian kalau dari keluarga iya dari Pasti semuanya ya, ya, iya. utamanya mungkin dari Dari internal diri iya, saya iya. sendiri ya, Bu. Iya. Baik Bu, ini tadi sudah banyak solusi ya yang sekiranya bisa Ibu lakukan ya. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya. Dan bagaimana perasaan Ibu nah setelah ada perbincangan untuk hari ini? Perasaan saya sekarang menjadi lega ya, saya sudah mendapatkan solusi. Saya harus bagaimana supaya presentasi saya di depan umum itu terlihat bagus atau sempurna lah, atau tadi di level 9 yang saya inginkan tersebut. Iya. Terima kasih ya Bu atas percakapan Sama-sama. untuk hari ini ya. Saya sangat senang ya bisa mendengarkan keluh kesah Ibu. Saya juga senang Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan solusi dan juga memberikan bimbingan untuk pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Baik, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu tadi saya sudah mengamati bagaimana proses dari percakapan Ibu dengan coach terkait proses coachingnya. Sudah ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya sampaikan saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu? Oh, tentu boleh ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Begini ya Bu, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan ya Bu, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi ini yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif. Oke. Nah, ini
sama ya Bu, di catatan saya juga memang sudah memberikan sebuah prinsip dari coaching sebagai kemitraan. Itu tadi terbukti Ibu ketika ngobrol, Ibu merasa setara, tidak ada perbedaan tentunya, dan kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip dari proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang tentunya coach hadapi. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Ibu sudah menerapkan kompetensi inti sesuai dengan supervisi tentunya. Tadi juga Ibu mengharapkan 2 ya Bu ya kalau tidak salah, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari catatan yang sudah saya catat juga sudah terlaksana Ibu tadi saya lihat. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur cerita Ibu, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian Ibu mengidentifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi, dan juga yang terakhir adalah tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya nih Bu ya, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan sangat luar biasa Ibu. Makasih. Ini Ibu ada pertanyaan terakhir mungkin dari saya, berdasarkan hasil coaching tadi nih, kira-kira ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Berdasarkan proses coaching tadi ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran secara penuh ya Bu. Yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu ya Bu. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik agar beliau lebih rileks ya Bu, untuk mengungkapkan permasalahan tersebut, seperti harus menggunakan teknik stop. Mindfulness mungkin Iya. seperti itu. Baik Ibu, jadi tadi Ibu ingin kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu agar nanti bisa dikembangkan ke depannya, dan juga supaya teknik juga bisa segera Ibu maksimalkan ya Bu dalam diri Ibu sendiri. Tidak hanya potensi ini saja tentunya Ibu, banyak sekali potensi lainnya agar semakin tajam ketika kita memberikan sebuah pelayanan coaching tentunya terhadap mitra atau coachingnya. Ya, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu ke depannya nanti. Ketika memberikan proses ini bisa sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan. Dan sesuai paradigma coaching ini tentunya dalam penyampaian atau pelayanan coach, Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta tentunya ya Bu ya. Jadi alur tirta ini tetap dilaksanakan terus ke depannya. Baik Ibu, maaf. Sebelum proses yang sangat luar biasa ini Ibu, semoga bisa berdampak bagus untuk kedepannya seperti ini Ibu ya. Mungkin itu saja Ibu dari saya, dari pengamatan saya yang tadi sudah melakukan observasi terhadap Ibu tentunya. Ya baik, terima kasih sekali ya Bu Baik, Ibu, atas sama-sama. ya, terima kasih. Ya, selamat siang Ibu. Ya, siang juga.